Pemirsa, kepadatan penumpang komuter lain terjadi di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Para calon penumpang yang ingin bertujuan ke Monas harus Kepadatan penumpang terjadi di stasiun transit Manggarai. Itu harus antre hingga 2 jam. komuter lain Antri hingga 2 jam untuk memasuki pintu peron. Dan inilah kondisi kepadatan di kereta. Stasiun Manggarai. Dua kata ini mungkin mampu memicu trauma mendalam bagi sebagian besar warga Jakarta. Trauma ini bisa jadi bertambah 2 kali lipat bagi orang-orang dari luar kota yang setiap harinya harus transit di Manggarai karena bekerja di Jakarta. Yes, keramaian di stasiun Manggarai memang sering menjadi buah bibir para pengguna kereta di kota ini. Yang terbaru, Manggarai kembali jadi sorotan publik karena keramaian ekstrim yang terjadi pada Sabtu 5 Oktober kemarin. Sebagian orang yang terjebak keramaian di hari ulang tahun TNI itu bahkan menjuluki stasiun Manggarai sebagai stasiun neraka. Kendati keramaian ekstrim di stasiun Manggarai selalu dicoba untuk dinormalisasi, kita tidak boleh mengabaikan dampak penting dari masalah ini yang dapat mengancam Jakarta dalam jangka panjang, yaitu efek psikologisnya kepada para pekerja dan pengguna KRL. Oleh karena itu, penting untuk kita pertanyakan bagaimana sebetulnya relasi antara masalah keramaian stasiun Manggarai dengan kesehatan mental pekerja. Mungkinkah ada efeknya ke perkembangan kesejahteraan kota Jakarta itu sendiri? Yuk, kita ulas bareng-bareng. Jalur 12, Pasien 1302, sinyal keluar J292B, Semboyan 5 ditinggal berangkat. Pada awal tahun 2023, sempat muncul satu argumen menarik di media sosial terkait chaos yang sering terjadi di stasiun Manggarai. Kamu mending resign aja kalau kamu ke kantor perlu transit di stasiun Manggarai. Meski beberapa orang menganggap ini sebagai bahan bercanda, istilah resign kalau transit di Manggarai ini diketahui berasal dari kisah nyata seorang ex-karyawan di Jakarta bernama Siti. Menurut ceritanya, Siti merasa tidak tahan harus bertarung setiap hari dengan orang lain untuk mendapatkan kereta di Manggarai. Tidak hanya mengeluh soal keramaian, Siti juga mengeluhkan beberapa fasilitas di stasiun Manggarai yang terkadang tidak berfungsi, seperti lift dan eskalator. Pada akhirnya, keputusan untuk resign yang Siti buat dilakukan karena ia menilai kesehatan mentalnya lebih penting. Kita nggak ekspektasi banget sampai sepenuh ini gitu, jadi ya sangat-sangat seharusnya sih bisa ditambah kereta sih. Cerita tentang Siti ini tentu pantas jadi perenungan kita terkait efek psikologis dan persoalan overcrowdednya stasiun Manggarai. Apalagi isu kesehatan mental di ex-ibu kota ini belakangan lagi cukup jadi perhatian. Pada tahun 2021, Jakarta sendiri pernah masuk 10 kota yang paling bikin stres di dunia, versi laporan The Least and Most Stressful Cities Index. Predikat ini salah satunya disebut karena permasalahan pelik yang kerap terjadi di sektor transportasi umum. Masalahnya, persoalan kesehatan mental dengan skala masif seperti ini diprediksi bisa terakumulasi jadi masalah yang jauh lebih besar. Laporan WHO tahun 2016 bertajuk Depression and Other Common Mental Disorder bahkan ungkap bahwa depresi tinggi telah mengakibatkan hilangnya produktivitas yang berujung pada kerugian ekonomi sekitar $1 triliun setiap tahunnya. Maka dari itu, sebagai sebuah kota yang diproyekkan akan menjadi pusat ekonomi negara, tentu permasalahan kesehatan mental akibat kekusutan transportasi umum layak jadi perhatian utama. Terkait permasalahan keramaian ekstrim yang kerap terjadi di stasiun Manggarai sendiri, tampaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi inspirasi solusi. Pertama,
kita bisa mengambil contoh dari Terminal Grand Central di New York yang menerapkan pengaturan aliran penumpang dengan petunjuk yang jelas dan jalur perjalan kaki yang dipisahkan untuk masuk dan keluar demi mengurangi pertemuan dua arah di tempat-tempat sempit. Hal ini bisa diterapkan di Manggarai karena banyak yang keluhkan terjadi bottleneck, keramaian di tangga naik dan turun peron. Kedua, hal tersebut tentunya perlu dibarengi dengan perluasan peron dan pemaksimalan fasilitas seperti eskalator, jembatan, dan lift. Bukan hanya penambahan rangkaian kereta saja, karena permasalahan penumpang justru seringnya terjadi akibat transisi antar peron para penumpang. Pada akhirnya, tentu kesempatan untuk terus meningkatkan layanan publik di Stasiun Manggarai masih terbuka. Harapannya, pemerintah dan semua pihak terkait dapat menangani masalah ini dengan serius. Sebab, transportasi publik yang nyaman akan membuat kesehatan mental masyarakat juga jadi lebih baik. Dan buat kamu yang setiap harinya perlu transit di Stasiun Manggarai, tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya!